Kan sering nih saya dapat puisi misalnya kayak gitu kan. Dia hanya duduk aja sebentar membuat sebuah puisi. Tapi kalau proses Heru yang lakukan ini by riset juga gitu. Iya. Nah terus kemudian diolah menjadi sebuah puisi. Kok menurut saya nih agak ribet. Menjadi sastrawan itu saya bayangkan kira-kira seperti seorang ahli kimia di labornya. Jadi penuh dengan ramuan. Iya, penuh dengan ramuan, penuh dengan uji coba gitu. Lalu saya bikinkanlah puisi, judulnya Puisi untuk Kekasih. Iya. Nah, isinya? Isi puisi itu tentang saya tidak bisa bikin puisi untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, bersama kami kembali Kabale podcastnya BPNB Sumatera Barat. Sahabat budaya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sastrawan, boleh nyebut sastrawan, penulis, bagaimana proses kreatifnya sehingga bisa memberikan inspirasi bagi sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk berkarya. Saat ini saya sudah bersama Heru Joni Putra, seorang penulis. Nanti kita cerita apa aja sih sebetulnya yang ditulis oleh Heru. Beliau adalah asli Minang dan karya-karyanya banyak membawa budaya Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi untuk segmen ini saya ingin bincang-bincang terkait dengan karya-karya yang sudah Heru hasilkan. Nah, kita ingin mengulik sebetulnya tentang proses kreatif yang sudah Heru lakukan dalam mencipta karya itu gitu kan. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, pada episode sebelumnya Heru mengatakan bahwa menulis itu sulit. Nah, jadi mungkin Heru bisa cerita apa yang harus dilakukan, baik menulis sastra, baik puisi, prosa ataupun menulis hasil penelitian. Mungkin Heru juga selain sebagai sering membuat puisi juga melakukan beberapa riset yang ditulis menjadi laporan penelitian dan dimuat di jurnal-jurnal. Bisa ceritakan, Heru? Buku pertama itu buku puisi. Judulnya Badrul Mustafa. Memang 3 kali ya. Kenapa kok judulnya sampai 3 kali mengucap nama yang sama? Nah, puisi ini tentang perjalanan seorang tokoh fiksi yang bernama Badrul Mustafa di berbagai zaman dan di berbagai tempat. Ada 40 puisi di dalamnya. Badrul Mustafa ada di ke-40 itu dengan perilaku, ruang dan waktu yang berbeda. Nah, artinya Badrul Mustafanya kan banyak. Ya. Penanda jamak dari banyak itu kan 3 kali. Oh. Nah, jadi Badrul Mustafa. Mau menyampaikan bahwa ini banyak cerita. Iya, ada banyak Badrul Mustafa. Seperti kita zikir juga 3 kali sebagai penanda jamaknya. Nah, itu ditulis tahun berapa? Puisi paling tua di dalam buku itu ditulis tahun 2009. Puisi paling muda di buku itu ditulis tahun 2016. Tapi buku itu mulai dikerjakan, konsepnya udah dapat, serialnya mulai dikerjakan secara serius tuh sejak 2013 sampai 2016 lah. Kemudian diterbitkan 2017 gitu. Nah, meraciknya itu 2013, tapi prosesnya itu bahkan udah dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi gini, konsistensi ini kan dalam bayangan awam saya, kalau misalnya mencipta puisi itu kan tiba-tiba orang mencipta puisi terus kemudian nanti di mana dia duduk lagi dia bisa mencipta puisi. Tapi kalau misalnya dari kumpulan puisi Badrul Mustafa ini, berarti kan memang ada alur yang mau disampaikan dan itu memang dirancang. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu loh? Ya,
Kalau bagi saya, seni itu adalah pikiran yang diberi bentuk. Pikiran kita kan abstrak nih, tentang sesuatu hal. Kita memberi bentuk pada pikiran itu, dan bentuk yang saya pilih adalah puisi. Nah, untuk membangun sebuah pikiran terhadap suatu hal, itunya yang prosesnya yang lama. Puisi itu lahir dari pengamatan, hasil bacaan dan seterusnya atas persoalan agama, adat, dan kehidupan sosial gitu. Jadi saya amati, membaca berbagai referensi, membaca berbagai jenis karya sastra dan seterusnya lah. Jadi ini menarik menurut saya gitu loh. Dalam bayangan saya dulu waktu SMP kan sering nih saya dapat puisi misalnya kayak gitu kan. Dia hanya duduk aja sebentar membuat sebuah puisi. Tapi kalau proses Heru yang lakukan ini by riset juga gitu. Iya. Nah terus kemudian diolah menjadi sebuah puisi. Kok menurut saya nih agak ribet. Oh ya. Dalam ini gimana Heru berkarya kok bisa seperti itu gitu. Tidak seperti yang lain. Sebenarnya bukan agak ribet, sangat ribet. Sangat ribet. Ya, ya memang ada penyair punya proses kreatif beda-beda ya. Kalau saya memang tidak memilih jalur yang berdiri lama-lama di pinggir laut, lalu teringat sesuatu jadi mahakarya katakanlah begitu. Ya, saya tidak memilih jalur seperti itu. Nah, melakukan riset sebelum menulis puisi juga bukan sesuatu yang apa ya, yang wah gitu. Itu konsekuensi dari pilihan kita untuk mencari apa sih yang mau kita sampaikan di dalam karya-karya kita gitu. Nah, sejak awal yang terbayang oleh saya menulis puisi itu seperti itu. Walaupun waktu SD saya mempraktikkan puisi, menulis Ibu Guru, engkau adalah matahari, seperti itu. Nah, memang waktu SMP saya menemukan ternyata bikin puisi itu tidak sekedar juga, kita juga membaca karya orang lain, kita juga perlu itu ya. Iya, memang menjadi sastrawan itu saya bayangkan kira-kira seperti seorang ahli kimia di labornya. Jadi penuh dengan ramuan. Iya, penuh dengan ramuan, penuh dengan uji coba gitu. Nah, sebelum Badrul Mustafa ini jadi buku, saya kira-kira sudah mencoba 3-4 model penulisan puisi dan gagal. Dan kalau menurut saya ini hanya percobaan gagal aja. Nah, jadi ketika 2013 menemukan formula Badrul Mustafa ini dia. Iya, jadi memang ada proses yang luar biasa menurut saya. Dalam bayangan awam saya yang namanya orang mengarang puisi ya hanya mengarang terus kemudian dikompilasi menjadi sebuah buku. Ternyata kalau karya-karya Heru itu memang ada proses yang ribet itu tadi. Iya. Nah, kalau saya baca terkait dengan karya yang Badrul Mustafa ini memang banyak tentang kritik sosial. Nggak ada romantisnya sedikit pun. Nah, jadi apa sebetulnya yang mau disampaikan oleh Heru terkait karya Badrul Mustafa ini? Salah satu yang memantik saya memang itu ya, munculnya nabi-nabi baru di dalam kebudayaan kita. Nabi baru ini dalam pengertian orang-orang yang hadir dan memposisikan diri itu sebagai kebenaran gitu, tidak bisa dibantah lagi. Nabi-nabi baru hadir di zaman ini dalam wujud yang beragam sebagai seseorang yang tidak bisa dibantah gitu, baik dalam aspek agama, adat gitu, bahkan praktik-praktik dalam pemerintahan. Nah, mungkin itu semacam feodalisme gaya baru juga gitu. Dan pengalaman bertemu dengan nabi-nabi baru ini dengan kaum feodal kontemporer ini saya dapatkan sering sekali di Kota Padang. Oh, jadi memang ini sebetulnya realita yang memang ada, terus kemudian Heru tuangkan dalam karya puisi dalam tanda petik kritik sebetulnya terkait dengan fenomena yang ada itu. Artinya ada problem ketokohan di sini, keakuan. Nah, kalau bahasa Minangnya manden kan. Nah, karena itulah saya berpikir puisi saya
saya ingin menulis puisi yang salah satu intinya itu, konsepnya itu adalah menghadirkan persoalan ketokohan. Makanya saya ciptakan tokoh Badrul Mustafa. Gitu ceritanya. Jadi itulah nanti yang akan mewakili kondisi-kondisi di masyarakat terkait dengan keakuan itu tadi. Keakuan itu ya. Oh, jadi dia sahabat budaya di seluruh Nusantara. Jadi ini salah satu proses Heru berkarya, bahwa dia tidak hanya merenung untuk mensintesa, tetapi di belakangnya ada proses panjang, baik mendengar, membaca, melihat, dan kemudian mensintesa apa yang sudah ada itu. Biasanya nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang orang yang buat puisi nih, biasanya kan pernah juga nggak bikin puisi yang romantis gitu? Pernah ya, gagal selalu. Tapi kenapa? Gagal pertama karena saya merasa berpura-pura ketika menulis itu, bukan diri saya gitu, merasa. Lalu memang saya pikir tidak pernah ada puisi romantis yang saya tulis dan berhasil gitu. Jadi belum pernah membuat puisi yang mungkin untuk pacar zaman dulu? Ya memang teman dekat saya. Tidak boleh disebutin namanya ya. Pernah mengatakan mengapa saya tidak pernah mengirimkannya puisi. Saya bilang, saya tidak bisa menulis puisi cinta. Dan puisi saya temanya tidak ada tentang cinta gitu. Lalu dia pundung. Ngambek. Lalu saya bikinkanlah puisi, judulnya Puisi untuk Kekasih. Iya. Nah, isinya? Isi puisi itu tentang saya tidak bisa bikin puisi untuknya. Tapi ternyata dia tetap senang karena saya menuliskan puisi itu untuk dia. Karena perempuan itu pada prinsipnya kan pengen dianggap spesial, makanya dia pengen dibuatkan puisi gitu. Apapun isinya itu tidak masalah. Nah, mungkin itu yang selama ini tidak saya ketahui. Jadi sebetulnya bukan di isinya, tapi saya sudah dibuatkan puisi oleh seseorang yang spesial. Masalah isinya itu urusan ke-27 gitu loh. Nah, jadi itulah perempuan ya. Jadi berarti belum memahami perempuan secara utuh. Itu mungkin kesalahan saya selama ini. Kira-kira sudah diperbaiki belum kesalahannya? Berarti mulai hari ini apa aja yang bikin, kalau misalnya perempuan minta bikinkan. Bikinin aja ya. Jadi gitu. Nah, terus kemudian gini, Heru kan juga melakukan penelitiannya, tidak hanya menulis puisi sahabat budaya di seluruh Nusantara, tapi juga melakukan beberapa riset, terus kemudian memuatnya di jurnal-jurnal ilmiah kan seperti itu. Sulit mana membuat puisi atau melakukan penelitian dan menulis di jurnal? Sejujurnya sangat sulit menulis puisi ya. Kalau melakukan riset akademik, alurnya, langkahnya sudah terukur ya. Kita studi pustaka sekian waktu, ke lapangan, melakukan hal-hal terkait mengumpulkan data lah, mengolah data, menuliskannya. Tantangan terbesarnya salah satunya kan memberikan cara pandang baru terhadap kasus itu. Nah, mungkin itu tantangan yang terberatnya. Nah, bisa diukur misal setahun ini targetnya nulis 2 artikel misalnya, atau 1 artikel gitu. Umumnya target itu tercapai gitu. Sebagian besar dengan hati puas gitu. Iya. Nah, menulis puisi saya tidak bisa menargetkan dengan cara yang sama. Kenapa tuh? Jadi apakah pemilihan kata di dalam puisi yang Heru hasilkan itu memang harus betul-betul difikirkan berkali-kali, berulang-ulang, baris per baris? Di dalam proses pengerjaannya iya, tapi yang membuatnya lebih lama lagi tentu saja kita tidak bisa menargetkan kapan puisi ini akan selesai. Itu yang pertama. Lalu kita juga tidak bisa menargetkan berapa lama kita butuh waktu untuk memahami sebuah persoalan yang ingin kita pilih luarannya dalam bentuk puisi. Di dalam artian begini, apa beda nulis puisi, nulis esai, prosa, jurnal ilmiah? Semuanya tujuan saya memang untuk menyampaikan pikiran. Tapi ada jenis pikiran tertentu yang paling pas lewat puisi.
Ada jenis pikiran tertentu yang paling pas lewat esai koran. Ada jenis pikiran tertentu yang paling pas lewat status Facebook misalnya. Ada jenis pikiran tertentu yang pasnya jurnal. Nah, kalau kita nulis jurnal, kita dapat kesempatan untuk mereview beberapa pikiran orang lain tentang topik itu. Lalu kita melihat bagaimana secara historis persoalan ini berkembang, misalnya gitu. Di puisi itu nggak mungkin yang terjadi. Nggak bisa dipuisikan. Makanya wilayahnya wilayah bikin artikel gitu. Nah, yang kalau puisi, pikiran kita itu didapatkan orang sembari orang itu menikmati permainan bahasa, pengolahan bahasa. Jadi pikiran kita itu dipahami orang sembari orang itu juga memaknai atau berperkara dengan bahasa yang kita olah tadi, ya gitu. Jadi boleh saya simpulkan bahwa membaca satu baris kalimat di dalam puisi itu bisa mewakili banyak yang bisa disampaikan. Iya. Misalnya begini, saya kasih contoh puisi di buku Badrul Mustafa. Di dalam puisi itu saya menyertakan beberapa peribahasa Minang dan pantun yang sudah saya olah. Jadi bukan menyalin dan memasukkannya, tapi sudah saya olah. Pikiran itu muncul setelah saya menyimak seringkali begini. Dalam perdebatan orang-orang Minang, seringkali ketika sebuah persoalan itu ditutup atau dibuka atau dibenarkan lewat peribahasa, dianggap sudah selesai. Nah, ada dua orang bertengkar, pikirannya beda, tapi mereka sama-sama melegitimasi pikirannya dengan peribahasa yang sama. Nah, artinya ada persoalan relativitas makna di dalamnya. Nah, saya melihat orang Minang seringkali cara mengelak dari persoalan adalah bermain-main dengan makna. Benar. Bermain-main dengan penafsiran. Nah, ini saya ingin merespon isu ini dalam puisi saya. Tapi saya meresponnya melalui estetika puisi itu. Saya tunjukkan bagaimana peribahasa dan pantun hadir sebagai sebuah teks yang dangkal dan hanya bermain-main bahasa saja misalnya. Iya. Nah gitu misalnya. Iya. Luar biasa sebetulnya, karena gini kan, sepemahaman saya terkait dengan puisi itu kan memang hanya misalnya seperti yang Heru katakan, kau cantik bagai bulan seperti ini, seperti itu. Tetapi di puisi Heru ini kritiknya itu satu kalimat bisa banyak menjelaskan makna. Mungkin bukan menjelaskan, memproduksi. Iya, jadi artinya bahwa kalau kita bisa membaca apa yang pengen mau Heru sampaikan, tetapi dengan kata-kata yang luar biasa gitu. Jadi memang perlu pemahaman yang dalam kalau menurut saya untuk membaca puisi-puisi karya Heru, karena memang apa yang mau disampaikan itu memang sintesa dari banyak hal yang didengar, dilihat dan dibaca. Saya pikir itu. Kelima indera lah, diraba juga. Diraba juga. Jadi begini Heru, puisi Badrul Mustafa ini itu pernah dibahas di mana-mana. Ini yang saya tahu ya, bahwa Badrul Mustafa ini sering dijadikan sebagai bahan untuk studi, terus kemudian diskusi dan segala macam gitu loh. Jadi mungkin karena ada konsep yang lain terkait dengan penulisan ini dan proses yang panjang terkait penulisan ini. Kira-kira dengan Badrul Mustafa ini, Heru kan sering jadi pembicara, mungkin bisa ceritain sampai kemana karya-karya Heru itu dikenal orang? Secara persisnya mungkin saya tidak tahu ya. Cuman 2017 terbit, 2018 dikasih penghargaan oleh majalah Tempo sebagai buku puisi terbaik tahun ini gitu. 2019 dikasih penghargaan Wisran Hadi Award. Lalu 2020 diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Lontar Foundation. Oh, sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk bisa dipublish keluar. Ya. Luar biasa. Berapa lama pada waktu proses membuat
Badrul Mustafa ini sampai mulai dari tadi kan sudah menemukan konsep yang matang, terus kemudian sampai jadi ada setahun atau merampungkan puisi ini konsep itu 3-4 tahun mungkin ya. 3-4 tahun untuk menjadi sebuah karya yang sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi luar biasa. Selain bisa nggak ceritakan pengalaman bahwa menjadi penulis ini untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara, biar menulis ini asiknya tidak hanya menulis, tetapi pengalaman-pengalaman Heru menjadi pembicara, terus kemudian bisa keluar negeri dan segala macamnya, bisa diceritakan nggak di sini? Ini kan karena karya, karena Heru sudah berkarya, terus kemudian bisa menjadi narasumber ataupun diundang ke yang lainnya ataupun mendapat penghargaan. Ya, yang kalau saya diundang ke sebuah kelas menulis, pertama yang saya tekankan memang menulis itu sulit ya, tapi bisa dipelajari. Satu-satunya yang tidak bisa dipelajari adalah hanya jadi nabi. Nah, kalau seseorang hanya ingin jadi penulis bisa dipelajari, tapi kalau ingin jadi nabi tidak bisa dah. Nah, gitu. Iya, istilahnya kata-kata untuk membangkitkan semangat orang menulis. Sebenarnya tujuan saya tidak memberi semangat orang ya. Saya ingin menyampaikan apa adanya saja, bahwa menulis memang begini. Kalau dia semangat, alhamdulillah. Kalau dia patah semangat, biar dia berurusan dengan dirinya sendiri. Ya. Pernah nggak patah semangat untuk menulis, Heru? Mengalami kejenuhan? Jenuh pasti ya, buntu pasti. Tapi umumnya sebabnya karena saya kurang baca aja. Oh, jadi kalau misalnya nggak berkarya berarti karena belum cukup. Misal ketika menulis kuliah, nulis skripsi, fokus bacaan itu kan bahan-bahan skripsi. Itu nggak mungkin lagi saya bisa menulis sesuai topik isu yang ingin saya tulis di puisi. Ya, Heru punya target nggak ke depannya? Apa yang mau ditulis? Atau punya cita-cita apa sebetulnya yang pengen diraih untuk ke depannya terkait dunia tulis menulis ini? Atau let it flow aja, nunggu ya saya sekarang pengen jadi, tapi masa nggak ada sesuatu kalau yang buku pengen yang ingin saya tulis itu, saya ingin menulis bagaimana sebuah kebudayaan seperti kebudayaan Minangkabau itu berkembang berdasarkan faktor-faktor yang lebih real. Dalam artian begini, nilai-nilai Minangkabau kan lahir dari masyarakat perladangan, persawahan gitu. Nah, ketika kondisi sawah ladang itu sudah berubah, tidak seperti ketika pada zaman dahulu kala itu, otomatis ada banyak kekosongan nilai atau keterbatasan nilai lama. Nah, ini susah menjelaskannya, sepertinya kau banyak orang Minang. Seakan-akan semakin lama, semakin benar. Semakin ke belakang, seakan-akan nilai itu semakin ideal. Tanpa melihat bagaimana pergeseran basis material kebudayaan itu sendiri. Nah, saya memang punya cita-cita ingin menulis hubungan antara kondisi alam, kondisi geografi dengan perubahan nilai-nilai. Nah, mungkin dengan cara seperti itu kita bisa tidak terlalu mensakral-sakralkan. Nah, gitu. Dan kita bisa lebih fair melihat kebudayaan sendiri. Iya, jadi pada prinsipnya bahwa kebudayaan itu kan sifatnya dinamis. Kadang-kadang memang orang selalu beranggapan bahwa nilai yang dulu ya itu betul seperti Heru sampaikan bahwa sakral dan benar. Tapi kondisi kekinian itu justru kita jangan sampai terbelenggu dengan seperti itu, tapi bagaimana kita menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai. Ya, misalnya begini kan nyanyian paling membosankan di dalam isu tentang Minangkabau, tidak ada lagi peran mama. Itu kan sampai capek kan telinga kita mendengarkan itu. Iya, benar-benar. Nah,
Eh, tapi kita tidak pernah melihat di kondisi seperti apa mama bisa berperan. Mama bisa berperan kalau unit terkecil dari kebudayaan Minangkabau itu adalah kaum. Iya. Baru ada peran mama. Iya. Sekarang unit terkecil dari kebudayaan itu sudah ada keluarga. Keluarga. Nah, artinya ada kegoyahan posisi mama. Nah, apakah kita masih mengeluh-ngeluh soal peran mama ketika unit-unit terkecil kebudayaan itu sudah berubah? Nah, itu misalnya. Iya, benar. Nah, mari kita melihatnya secara fair gitu. Mengeluh boleh, tapi pakai ilmu pengetahuan gitu. Iya, Nah, gitu. jadi jangan memaksakan. Jadi Iya. benar sebetulnya bahwa sekarang ini kan nilainya harus begini. Padahal kita sekarang tidak berdiri di situ. Nah, bagaimana sebetulnya? Apakah berdirinya yang kita sesuaikan atau nilai yang lama itu yang harus kita sesuaikan dengan tempat berdiri kita? Nah, itu kemungkinan perdebatannya mesti kita yang perluas. Iya. Nah, kan itu ada dua pilihan itu. Kita tambah pilihan-pilihannya terus gitu. Nah, lalu misalnya setiap zaman itu selalu suka menyalahkan anak muda. Anak muda sekarang disalahkan oleh generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya ketika muda disalahkan pula oleh generasi sebelumnya. Nah, saya pikir itu sebuah sebuah kelucuan massal gitu. Benar. Iya, dalam artian begini. Apakah yang disebut kemunduran itu ketika anak muda sekarang tidak mau atau ketika anak muda sekarang tidak lagi menjalankan masa muda seperti orang-orang dulu. Iya. Nah, kadang-kadang jangan-jangan ini hanyalah post power syndrome dari generasi tua yang kemudian ujung-ujungnya menyalahkan anak muda. Nah, seringkali keluhan soal kemunduran budaya itu disebabkan oleh ketidaksanggupan generasi tua untuk mengupdate pengetahuannya. Betul. Nah, itu yang sering terjadi menurut saya. Iya, jadi sekarang ini gapnya kan terlalu jauh. Karena apa gitu kan? Beda masa dan beda perkembangan teknologi yang jauh gitu, jauh tertinggal pesat. Jadi antara generasi yang sekarang ini sudah generasi Z, di atasnya Z sudah sampai mana sekarang generasinya ini gitu. Nah, itu gapnya terlalu jauh dengan orang tua yang masih hidup sekarang gitu. Nah, ini kadang-kadang jadi memang perlu kami tunggu buku Heru selanjutnya bahwa ini nanti yang bisa menjadi jembatan bahwa anak muda Minang masih Minang tetapi dalam konteks yang kekinian ini tadi. Nah, itu yang memang sahabat budaya di seluruh Nusantara memang perlu kita menggali lagi dan kita mencari konsep yang bagus bagaimana kita memajukan kebudayaan kita. Nah, Heru, terakhir nih. Apa pesan-pesan Heru ini terkait dengan kondisi yang seperti Heru sampaikan tadi terhadap anak muda? Karena anak muda semakin menjauh sekarang. Nah, dianggap semakin menjauh dengan budaya. Nah, apa pesan Heru untuk anak milenial Minang sekarang ini terkait kondisi ini? Bisa deketin, agak ditarik mic-nya sedikit. Nah, ini penuh resiko juga kalau saya berpesan untuk yang muda-muda. Jadi seakan-akan saya jadi nabi baru lagi nanti, kan? harus bijak dengernya. Ya, namun kalau menurut saya memang di dalam taraf tertentu, di dalam kondisi masyarakat Minangkabau yang sangat mementingkan kata orang. Lebih mementingkan keindahan bahasa daripada kebenaran, kerja-kerja akademik menjadi semakin penting. Benar. Nah, persoalan berikutnya adalah bagaimana kerja-kerja akademik itu bisa direproduksi jadi produk-produk yang mudah dibaca, mudah diakses. Nah, jadi kerja akademiknya penting. Nah, usaha untuk mentransfernya jadi berbagai yang produk itu juga penting gitu. Nah, mungkin itu kalau menurut saya menulis puisi pun sebuah kerja juga melibatkan kerja akademik. Riset-riset juga harus semakin banyak dilakukan. Nah, terkait keberagaman atau ketidakmerataan distribusi pengetahuan, kita harus mencari cara gimana hasil riset itu bisa diakses dengan cara berbeda oleh orang-orang. Nah, pada taraf tertentu menurut saya ini penting agar kita tidak terlalu
terperdaya dengan keindahan bahasa, sementara kita membelakangi kebenarannya. Benar. Nah, itu. Iya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, ini obrolan yang sebetulnya masih pingin lama ngobrolnya karena semakin lama semakin asik terkait ngomongin bagaimana anak muda atau golongan milenial ini memahami kondisi budaya di Minangkabau yang harus banyak PR-nya. Jadi kajian-kajian akademik juga harus ditingkatkan agar terjadi kesesuaian antara budaya-budaya lama dengan konsep budaya yang baru bisa terus berjalan seiringan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, inilah Kabalai podcastnya BPNB dan kita akan bertemu kembali dalam segmen yang lebih menarik lagi. Salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.